Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Setiadi. Nah teman-teman, ini adalah cuplikan trip saya di tahun 2022. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan cuplikan-cuplikan trip saya di tahun 2022 ini. Ada beberapa bus yang saya coba di tahun 2022 ini. Nah di part ke-1 ini saya akan membagikan pengalaman saya atau memberikan cuplikan di episode ke-1 sampai episode ke-4 ini. Nah banyak momen-momen seru, dan bagi kalian yang nonton mungkin ada beberapa informasi yang harus kalian ketahui sebelum naik bis ya. Semoga di video kali ini menambah wawasan kalian atau yang akan pergi menggunakan moda bus menjadi tahu gitu ya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan trip rewind di part ke-1 ini. Di etapa pertama ini saya akan mencoba salah satu bus legenda, yaitu Nusantara NS91 tujuan Bandung Kudus. Jadi bisa dimatiin dulu sambil takut ada apa-apa gitu ya. Jadi Nusantara NS91 ini menggunakan bodi Cityliner by karoseri Nusantara Gemilang dan ditenagai oleh sasis Mercy OH1626, sudah air suspension ya teman-teman. sakti kalau kata saya ya. Di bagian interior ini, bus ini menggunakan konfigurasi seat 22 by Aldilasit dengan total seat sekitar 30-32 seatan. Nah, di bagian belakang sini terdapat toilet yang bisa digunakan untuk buang air kecil saja ya teman-teman. Dan di bagian seatnya ada selimut ya, kalau dingin malam-malam nih bisa pakai selimut ini. Dan di bagian atas terdapat kompartemen yang bisa digunakan untuk menyimpan barang. Tak lupa ada leg rest juga ya teman-teman, buat menompang kaki kalian nih biar nggak pegal. Bis Nusantara bisa hubungi nomor WA. Nah, bisa di screenshot aja. Masa ultimo mobil aku orang free kit kamu kalau kita tengah lah memang utara. Oh saya lagi waktu saya mangkat lah. Nah angkot 18:05 bis berhenti di agen Pajajaran. Nah ini agennya. Yang SE nya kayaknya udah berangkat ya, soalnya nggak ada. Ada berapa aku dan biasanya Pak mobil udah sakit itu mobil dulu Pak. Sampai di rumah makan singgah dari Bandung, yaitu Rumah Makan Amelia. Nah, Rumah Makan Amelia ini bertepatan di Kabupaten Sumedang. Nah, untuk menu yang disajikan oleh Rumah Makan Amelia ini berupa prasmanan ya teman-teman. Jadi kalian bisa ambil prasmanan beberapa menu di rumah makan ini. Apa ini? Bakwan tuh apa ya? Terus sama ada tempe juga, sayur sop sama ayam sayur. Nah, ini minumnya teh hangat. Ini tiketnya tadi udah dirobek. Udah yuk, makan dulu.
Tepat pukul 3 pagi, Nusantara NS91 sampai di garasi Nusantara Getas Kudus. Nah, untuk perjalanan sendiri ini sekitar 10 jam perjalanan ya dari Bandung ke Kudus. Nah, Nusantara ini pulang menuju garasi Karanganyar untuk istirahat dan kembali ke Bandung nanti sore. Lanjut di etap 2 masih dengan Nusantara. Kali ini saya akan mencoba Nusantara Patas tujuan Kudus, Semarang, Jogja. Bis Patas katanya sih keberangkatannya jam 4:30 katanya. Jadi masih. Nah, ini tarif dari Kudus ke Magelang cukup 65.000 saja sebelum tarif BBM naik. Nah, untuk bentuk tiketnya print-printan struk kayak gini aja ya dari Pool Kudus Getas. Mercedes-Benz OL1525. Yuk langsung kita ke dalam aja. Nah, ini bis yang akan kita naikin. Bus Patas Nusantara ini menggunakan konfigurasi seat 22 dengan total kurang lebih 45 seat dengan bahan kulit ya teman-teman dari Aldi Lasit. Nah, ini standar kelas Patas ya teman-teman. Dan di bagian atas terdapat kompartemen yang dapat digunakan untuk menyimpan barang. Plus 5 di belakang. Sampai di Sukun kita singgah sebentar untuk menekan penumpang. Nah, kita review sedikit bus ini. Bus ini menggunakan bodi Trafego Smile dari Karasari Adiputro dan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1525. Nah, ini enak banget nih sasis lagi bodi-bodi lawas kayak gini. Mantep banget ya. Tepat pukul 8:50 kita sampai di Magelang. Perjalanan cukup 4 jam kurang saja dari Kudus ke Magelang ini. Cukup worth it lah teman-teman untuk naik Nusantara Patas ini. Nah, alhamdulillah sekarang jam 9 kurang tiba di kota Magelang dengan selamat. Di etap pertama di episode kedua ini saya mencoba Gunung Harta UHD tujuan Bandung, Surabaya, Malang dengan keberangkatan jam 3 sore. Satu-satunya mungkin ya tronton yang paten jatah Bandung. Bodinya sendiri ini menggunakan Gunung Harta GTS 083 ini menggunakan bodi Jetbus 3 UHD Voyager dan sudah menggunakan sasis tronton Mercy OC500RF 2542 yang pasti nyaman banget dengan dilengkapi suspensi udara. Setelah penumpang udah naik semua, di agen terakhir kita langsung cus pindah ke bawah. Untuk bagian interior bus ini sudah menggunakan seat by Aldi Lasit dengan konfigurasi 22 dengan total kurang lebih ada 34an seat. Nah, ini enak banget nih, sudah memakai like race terbaru dari Aldi Lasit. Dan tidak lupa ada bantal selimut dan ada avot juga untuk hiburan sepanjang perjalanan. Nanti kalian bisa hotspot dari gadget kalian sendiri. Nanti bisa kalau kalian mau YouTubean atau mau apapun bisa di sini. Terus ini tersedia bantal dan selimut.
Terus ini ruang kemudi dari GHTS 083 ini dengan sasis tronton 2042. Ini serangan speedometer sama. Saat itu harga tiket masih 340.000 untuk tujuan Bandung Surabaya sebelum kenaikan BBM. Nah, ini sudah termasuk servis makan nanti di rumah makan Taman Sari kilometer 102 Tol Cipali. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk belakangnya seperti ini, kita nanti dapat kupon makan 1 kali. Lalu untuk bisa teman-teman, kita coba tonton yang video salah satu apa ya. Nah, kita coba lihat tempat yang ini. Nah teman-teman, kita juga tidak lupa mendapatkan snack dari Gunung Harta ini dengan beberapa camilan dan ada 1 air mineral 330 ml. Ya Pak, ya. Isinya ini ada roti sandwich saron, terus ada roti lagi. Roti saron lagi. Sampai di rumah makan singgah Gunung Harta, yaitu rumah makan Taman Sari Tol Cipali KM 102. Kalau dari Bandung kita makan di Taman Sari Cipali ini. Nah, saat itu masih muter lewat Cipularang ya teman-teman. Jadi kita singgah di rumah makan kilometer 102 Tol Cipali. Nah, ini sampai di kilometer 102, tepatnya di rumah makan Taman Sari. Nah, untuk makanannya sendiri ini ada beberapa pilihan dan saat itu saya memilih untuk makan prasmanan saja. Jadi banyak pilihan, ada prasmanan, soto, bakso dan lain-lain. Disobek di bagian belakang untuk kupon makannya. Nah, untuk makannya sendiri ini prasmanan saya ambilnya ada. Nah, teman-teman, di sini ada coffee maker, ada dispensernya. Terus di sini ada pilihan kopi atau teh. Bisa kalian nikmati ya sepuasnya. Nah, di bagian bawah sini ada toilet yang bisa digunakan untuk kencing ya ketika bus berjalan. Nah teman-teman, ini jam 3:30 sampai di SPBU Gunung Harta di daerah Mojokerto ya teman-teman. Nah
Gunung Harta sekarang wajib isi sholat di SPBU Mojokerto. Ini sekalian checker kalau nggak salah, kalau kemarin kata Pak Toro itu. Ini bareng sama GHTS 075 Volvo B11R. Nah, di sini Pukul 4.30 pagi bus Gunung Harta sampai di Terminal Bungurasi Surabaya. Total perjalanan sekitar 13 jam saja teman-teman, dari Bandung menuju Surabaya via tol Trans Jawa. Nah, di sini melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya yaitu Kota Malang. Memang mantap kru-kru GH ya, ramah-ramah. Lanjut di etap kedua ini saya akan menuju ke Kudus menggunakan PO Jaya Utama Indo dari kota Surabaya menuju Kudus. Nah, untuk Jaya Utama Indo ini keberangkatan pagi menuju Jepara ya teman-teman. Jadi dari Surabaya Bungurasi ini sekitar nanti berangkat jam 6 kurangan. Sayang banget ya. Pengennya tuh nyobain sabar subur yang Nah, untuk Jaya Utama Indo ini menggunakan bodi Legacy SR2 XHD Prime dengan sasis Hino RN285, sudah menggunakan air suspension yang pastinya nyaman untuk perjalanan. Nah teman-teman, untuk di bagian interior ini Jaya Utama Indo menggunakan konfigurasi seat 22 dengan total kurang lebih ada 40 seat. Nah, untuk Jaya Utama Indo ini kelasnya sendiri patas AC ya teman-teman, sudah dilengkapi dengan toilet di bagian belakang dan terdapat sekat di bagian depan. Lalu di bagian atas terdapat kompartemen untuk menyimpan barang. Untuk seatnya sendiri ini seperti ini, pakai seat dari Rimba Kencana, nyaman banget nih, blue. Terus ini biasa. Halo. Aduh, para mama di bawah. Setelah 2,5 jam perjalanan, Jaya Utama Indo ini singgah di rumah makan Indo Jaya Utama di Kota Subang untuk melaksanakan servis makan ya teman-teman. Nah teman-teman, ini jam 8.40 atau 9 kurang 20 ini sampai di rumah makan Indonesia Jaya Utama ya kalau nggak salah, ini nama rumah makannya. Ini kita dapat servis makan di sini. Nah di sini nanti tempatnya. Untuk makanan sendiri ini sangat simpel ya teman-teman, seperti nasi pecel. Nah, ini enak banget nih di rumah makan Jaya Utama Indo ini. Lumayan banget ya. Ada beberapa pilihan menu juga ya teman-teman. Nah ini simpel banget ya, ini ada sayurnya, terus disiram pakai bumbu kacangnya, terus ada
akhirnya sampai kota Kudus dengan total perjalanan sekitar 7,5 jam dari Surabaya ke Kudus ini via Pantura ya teman-teman. Ini cukup recommended banget nih PO Jaya Utama ini. Wajib dicoba buat penglari dari Surabaya menuju Semarang atau Jepara ya teman-teman. Dan busnya melanjutkan perjalanan menuju Jepara. Ke Jepara. Jos. Ini kencang juga Jaya Utama nih. Emang kencang sih. Lanjut di etap ketiga ini saya menggunakan bus PO Haryanto dari Kudus menuju ke Bandung ini dengan julukan Cadas Pangeran. Video trip bersama HR 169 Cadas Pangeran. Dan yang kedua itu hunting di Terminal Kudus. Nah, ini harga tiketnya masih 180.000 dari Kudus ke Bandung. Untuk keberangkatan dari Kudus ini hanya keberangkatan sore saja ya teman-teman. Dan ini saya sudah pesan tiketnya ke Pak Agus Dalwe, agen Haryanto Kudus. Kalau yang edisi terakhir tuh, kalau yang saya punya itu undercover ya kalau nggak salah. Parkir di belakang ini deh, HM 094. Untuk di bagian interiornya bus ini menggunakan seat dari Aldila Seat dengan konfigurasi 22 dengan total seat sekitar 30-an seat lah. Dan sudah tersedia selimut bed cover dan bantal. Tidak lupa di bagian atas terdapat kompartemen untuk menyimpan barang, dan di bagian belakang tersedia toilet untuk buang air kecil ya teman-teman. Longgar juga enak. Terus bagian atas pakai tutup kompartemennya jadi nggak, kalau bawa barang takut jatuh ya. Iki penumpang di rumah kali. Apa cici, terus pro, jiwa cici, terus cis, terus balik, putar balik. Seperti biasa kita bakal mendapatkan snack dari PO Haryanto ini berupa satu potong roti dan air mineral 330 ml. 330 ml sama roti, satu buah roti. Yes. Pukul 21.46 atau 10 kurang 14 menit kita sampai di rumah makan singgah, yaitu Rumah Makan Menara Kudus Gringsing. Nah teman-teman, di sini merupakan rumah makan singgah dari PO Haryanto dari arah timur ya teman-teman. Untuk servis makannya sendiri di sini ada 3 pilihan, yaitu prasmanan, nasi soto, dan nasi goreng. Kali ini saya tetap memilih nasi prasmanan karena bisa memilih banyak menu ya teman-teman. Yuk, mari kita makan terlebih dahulu. HM 169 ini menggunakan bodi Legacy SR2 HD Frank ya teman-teman, single glass, dan ini busnya X Duta Wisata kalau nggak salah ya teman-teman, dan menggunakan sasis Mercy OH 1626 Air Suspension. Mantap ya. Ini sasisnya pakai Mercedes-Benz OH 1626 Gen 2 ya.
Jam 3 pagi kita sudah sampai di kota Bandung ya teman-teman. Total perjalanan sekitar 9 jam dari kota Kudus menuju ke Bandung via tol Trans Jawa. Ini rekomendasi banget buat teman-teman coba dari Kudus menuju Bandung menggunakan VOH. Alhamdulillah teman-teman, jam 3:12 ini sampai di Cibiru. Di episode ketiga ini saya mengawali perjalanan bersama Eka Cepat. Nah, di etap pertama ini saya akan mencoba Eka Cepat dari Bandung menuju ke Solo. Tujuan ke Surabaya, tapi nanti saya turunnya di Solo aja, di Kendal. Untuk tiketnya saya beli di agen Terminal Cicahem sebesar 170.000 ya teman-teman. Nah, ini tiketnya sementara dulu, nanti di bis diganti sama tiketnya aslinya. Ini saya dapat Armada 7869 atau dengan julukannya Belahan Jiwa. Wah, dapat Armada ini ya, artisnya. Ini saya naik di jam ketiga, jam 13. Untuk busnya sendiri ini menggunakan body jet bus 3 plus HDD buatan Karoseri Liputro dan menggunakan sasisnya Hino RN 285 sudah air suspension ya teman-teman. Nah, ini keberangkatan jam ketiga dari Terminal Cicahem, dapat dengan julukan Belahan Jiwa. 869 US dengan julukan Belahan Jiwa. Ini saya lupa ini batangannya siapa. Untuk bagian interiornya ini seatnya konfigurasi 22 dengan total kurang lebih 40-an seat lah. Ini kelasnya patas atau VIP ya teman-teman. Di bagian belakang tersedia toilet dan kursinya ini by Aldila, sudah dilapisi oleh kulit imitasi ya teman-teman. Dan di bagian atas tersedia USB port yang bisa digunakan untuk ngecas gadget kalian, dan tidak lupa ada kompartemen untuk menyimpan barang-barang kecil ya teman-teman di bagian atas. Pakainya di saat bus berjalan cukup bersih. Ya. Ini tiket dari Eka Cepat ya, dari Bandung sama aja ya tiketnya. Ini kayaknya kita nggak dapat servis makan ya. Nah, seperti biasa kita dapat air mineral di 600 ml ya, air mineral Club, mantap ya. Servis dari VO Eka. pengen kok, tapi gak mampu deh, kondektur gak mampu. Nah, ya tak makannya tak ini. Alah, iya di celatu bojone.
Nah teman-teman, ini jam 17.37 ini sampai di Terminal Harjamukti Cirebon ya teman-teman. Nah, ini kita ngetem kayaknya lumayan lama deh. Naik Eka ini kita bakal lewat Pantura Lama ya teman-teman. Jadi ini Eka ini sistemnya naik turun tol. Jadi kita ngetol tuh dari Kertajati. Kalau sekarang tuh kayaknya dari Cileunyi sampai Sumedang ya kayaknya. Terus dilanjut sampai Cirebon. Nah dari Cirebon ini kita Panturaan sampai di Pejagan biasanya. Jam 19.35 ini nyolar di daerah Tegal ya teman-teman. Sambil nanti mau ngambil penumpang juga di daerah Tegal. Mantap banget nih. Eka 7869, cepet banget ya. Untuk rumah makan singgah Eka dari Barat ini, kita singgah di rumah makan Sari Rasa untuk melaksanakan servis makan ya teman-teman. Ini menurut saya lumayan jauh ya untuk servis makan dari Eka ini, karena hampir sampai Semarang ya servis makannya. Kendal ya teman-teman. Ini mantap banget perjalanannya. Wah. Ini nanti kita servis makan dulu. Habis servis makan, untuk pilihan makannya hanya tersedia prasmanan aja ya teman-teman untuk di RM Sari Rasa ini. Nah untuk kayak ini disatuin sama bis apa aja ya, kayaknya Harapan Jaya dan lain-lain deh. Malam ini ada nasi, terus ada ini sayur buncis kayaknya, terus sayur tahu. Pukul 1 malam Eka cepat ini sampai di Terminal Tirtonadi Solo. Perjalanan kurang lebih dari setengah 2 sampai jam 1, kurang lebih 11 jam setengahan ya teman-teman dari Bandung menuju Solo ini. Dan Eka cepat ini melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya yaitu Surabaya. Siap-siap turun. Terminal Tirtonadi Solo. Nah, kali ini saya akan melanjutkan perjalanan. Lanjut di tahap kedua ini saya mencoba sumber grup, yaitu sumber selamat ATB-an dari Solo menuju Madiun. Nah, tarifnya juga terjangkau ya teman-teman. Pokoknya jam 2:30-an lah naik bisnya. Oke, yuk cus kita naik bisnya. Nah ini standar aja ATB-an. Untuk interiornya terdapat konfigurasi seat 32 ala ekonomi ya teman-teman, dan ini seatnya lumayan enak ya, dan di bagian atas itu tersedia USB port nih, enak banget nih, ekonomi dapat USB port, bisa ngecas gadget kalian. Dan jangan lupa di bagian atas ada kompartemen untuk menyimpan barang yang kecil ya. Lanjut untuk eksterior dari bis ini itu menggunakan bodi Discovery Gen 1 dan sudah dirombak depannya menjadi Discovery DC ya kalau nggak salah, ini dari karoseri Laksana. Dan untuk sasisnya sendiri menggunakan sasis Hino AK8 mesin depan, enak banget. Yuk langsung aja kita masuk. Untuk tarif dari Solo ke Madiun ini sekitar saat itu ya 30.000 saja teman-teman, cukup terjangkau dan cepat sampai. Tepat pukul 4 sampai di Terminal Purboyo Madiun nih, cepet banget ya. Perjalanan dari Solo sampai ke Madiun cuman 1,5 jam aja, ini jam setan. Wih cepet banget, sampai Surabaya bisa 4
pagi banget tuh, jam 6:30 udah sampai Surabaya tuh kayaknya. Nah, perjalanan sampai di Madiun. Sensasi jam setan itu mantap banget. Lanjut di etap ketiga di episode ketiga ini, saya mencoba STJ angkatan pagi dari kota Madiun dengan seri yaitu seri T. Ini tiketnya teman-teman. Nah, ini tiket dari STJ. Seperti biasa, sampulan harga tiket dari Madiun menuju ke Pondok Pinang yaitu sebesar 250.000, sudah mendapatkan servis makan 1 kali. Nah, ini teman-teman untuk bagian eksterior dari STJ Ano ini. Untuk STJ Ano ini menggunakan bodi Jetbus 3 UHD. Nah, ini bekas Gias ya waktu dulunya. Dia UHD pertama di Indonesia tuh STJ Ano, dan sudah menggunakan sasis Scania K3410 IB. Oke teman-teman, sambil nunggu keberangkatan jam 6:55 atau jam 7 kurang 5. Wah, pandangan luas ya. Nah teman-teman, untuk di bagian interiornya ini dia menggunakan konfigurasi seat 22 dengan belutan dari Aldila ya. Nah, untuk seatnya sendiri ini totalnya sekitar 36an seat lah, dan sudah dilengkapi dengan bantal dan selimut bed cover. Nah, ini untuk kalau perjalanan malam enak banget ya, biar gak dingin di perjalanan. Dan di bagian atas sudah terdapat USB port untuk ngecas gadget kalian ya, dan tidak lupa ada kompartemen di bagian atasnya untuk menyimpan barang, dan sudah ada tutupnya, jadi aman banget ya. Lalu tersedia leg rest juga di bagian bawah untuk menopang kaki kalian biar tidak pegal. Untuk STJ Ano ini kita mendapatkan service snack ya teman-teman. Nah, service snack yang kita dapat itu isinya ada air mineral, gelas, dan beberapa camilan untuk di perjalanan. Jusnya baru ya ini STJ-nya. Sampai di rumah makan singgah yaitu RM Raos Eco Gringsing. Nah, ini pukul 12 pas banget jam makan siang, kita makan di RM Raos Eco. Ini ya jadi ngantuk beneran. Itu ada bawa motor juga. Nah, seperti biasa. Nah, untuk di Raos Eco ini pilihan makannya ada beberapa ya teman-teman. Kalian bisa pilih, salah satunya ada nasi prasmanan, terus bakso, lontong pecel, terus soto ayam dan lain-lain. Nah, kalian bisa pilih salah satu, dan seperti biasa saya pilihnya bakso plus nasi dan es teh manis. Tidak lupa ada buahnya yaitu semangka. Nah, jadi trip ini tuh adalah trip remedial saya naik STJ Ano, karena waktu 2020 awal dia waktu masih ngelain Pondok Pinang Sragen Tektok. Nah, waktu itu saya cobain dari Sragen menuju Pondok Pinang, dan videonya waktu itu ada kendala di CPU saya, jadi hilang videonya. Jadi ini menjadi remedial saya naik STJ Ano, dan saat itu STJ Ano masih menggunakan livery lamanya yaitu putih perpaduan biru ya liverynya, dan sekarang livery Ano tuh udah mirip-mirip Rubia hitam kuning. Jadi ini remedial saya naik STJ Ano. Pukul 6:30 malam ini saya sampai di terminal Kampung Rambutan. Saya nggak sampai Pondok Pinang karena ngejar buat balik ke arah timur lagi ya teman-teman. Nah, ini bisnya melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pinang dan nantinya langsung putar balik lagi menuju ke Madiun. Ini bis kerja keras banget ya. Alhamdulillah ini jam
25 menit sampai di depan terminal Kampung Rambutan. Tadinya mau ke Pasar Rebo, cuman tadi Rambutan ini Jakarta Timur ya kalau nggak salah ya, Ciracas Jakarta Timur. Nah teman-teman, Di etap keempat ini saya mencoba salah satu operator bus dari Jawa Barat, yaitu Gapuraning Rahayu. ganti tujuan ke KR 175 tujuan Jakarta. Nah, untuk kali ini saya mencoba dengan bodi Jetbus 2 HD ya teman-teman, dengan nomor serinya R175, dan ini menggunakan sasisnya Hino RK8 belum air suspension, jadi masih kriat-kriat. Untuk di bagian interiornya ini menggunakan seat konfigurasi 22 dengan kelasnya patas ya teman-teman. Ini pakai kursinya Aldila dibalut dengan kulit imitasi. Nah ini kurang lebih kursinya ada 45 unseat lah ya teman-teman. Dan di bagian atas terdapat kompartemen yang bisa untuk menyimpan barang, belum terdapat USB port ya teman-teman. Nah jadi awalnya tuh saya mau naik Gapuraning Rahayu ini menuju ke Sidareja, cuman bisnya udah berangkat, saya baru datang. Jadinya tadinya mau naik Pangandaran juga, cuman Pangandaran udah penuh banget, dan yang kosong itu cuman tujuan ke Wangon. Jadi saya naik ke tujuan Wangon ini, cuman nanti saya turun di Karangpucung. Untuk harga tiketnya sendiri ini Gapuraning Rahayu jauh dekat, sebesar 150.000 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau turun di Cileunyi, mau turun di Garut ya teman-teman, di Malangbong, atau menurun di Raja Polah Tasik, mau turun di Ciamis, itu tetap tarifnya jauh dekat 150.000 ya teman-teman. Jadi ini tarifnya flat. Nah ini kita sampai di rumah makan singgahnya Gapuraning Rahayu, yaitu RM Genah Rasa. Nah ini kita nggak dapat servis makan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau makan bayar sendiri ya teman-teman. Jadi ini juga banyak pilihan juga, ada pop mie juga di ini, yang jual pop mie, ada jual makan juga. Jadi teman-teman bisa beli sendiri di rumah makan ini. Tepat pukul 5:30 lebih ini sampai di terminal Karangpucung ya teman-teman. Ini termaksudnya telat banget ya teman-teman. Ini kurang lebih perjalanan sekitar 10 jaman lah. Dari Jakarta sampai Karangpucung ini harusnya jam 3-an udah sampai di Karangpucung, karena macet banget di tolnya. Jadi kita sampai di Karangpucungnya telat ya teman-teman. Terminal Karangpucung jam 5.46, bisnya melanjutkan perjalanan menuju atau enggak doa ibu. Lanjut di etap terakhir di episode 3 ini, saya mencoba bus doa ibu dari Sidareja menuju ke Jakarta. Cuman saya naiknya dari Karangpucung sampai ke Bandung aja. 007 pakai mesin 1525. Dah ibu. Ayo ya. Siap.
langsung naik. Doa ibu ke Untuk harga tiketnya ini dari Karangpucung menuju Bandung sebesar 77.000 aja ini teman-teman, dengan kelasnya itu kalau nggak salah waktu itu AC ekonomi seatnya 22 deh teman-teman. Nah ini enak banget ya teman-teman, layanan dari 2.000 dari Sidaraja menuju ke Jakarta, tarifnya kawasan dan istirahat, yang mau ke WC yang mau ini. Nah teman-teman, untuk busnya sendiri ini memakai bodi Legacy SR1 yang all new ya, yang udah matanya sipit. Nah ini bagus banget nih teman-teman, dengan nomor lambungnya R21, dan ini bisnya menggunakan sasis Hino RK. Nah teman-teman, ini bisnya menggunakan bodi. Nah teman-teman, yuk kita review bagian interiornya. Nah di interiornya ini bisnya menggunakan seat 22 dengan total seatnya kurang lebih ada hampir 50-an lah, karena ini kelasnya AC ekonomi ya, tapi seatnya 22. Nah ini kulitnya by Versa dan sudah dilapisi oleh kulit imitasi. Nah di bagian atas juga terdapat kompartemen yang bisa digunakan untuk menyimpan barang, dan di bagian belakang terdapat smoking room. Nah buat kalian yang suka ngerokok bisa banget di situ ya teman-teman, di bagian smoking room. Sampai di rumah makan singgah yaitu RM Haji Aripan. Nah ini di daerah sekitaran Lewo ya teman-teman, antara Lewo dan Malangbong. Nah di sini kita tidak mendapatkan servis makan, jadi kalian bisa beli makan sendiri di RM Haji Aripan ini. Pop mie atau apa deh, ganjal perut. Nah ini Sidaraja Jakarta nih. Ini sekitar pukul 12 sampai di Cileunyi teman-teman. Nah ini bisnya melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Kampung Rambutan. Nah ini lumayan cepat ya teman-teman, dari Karangpucung ke Cileunyi cuma sekitar 5 jaman lah, 5 jam setengahan lah. Ini recommended banget buat teman-teman cobain. Wah knalpotnya. Di episode keempat ini saya mencoba layanan bus Gunung Harta Solution. Di etap pertama ini saya mencoba GHTS 011 ya, dari Bandung menuju Madiun Ponorogo, salah satu GH non premium. Udah gitu nanti kita review bisnya. Gunung Harta Solution dengan nomor seri GHTS 011 dengan julukan The Prabu memiliki rute Bandung Madiun Ponorogo menggunakan bodi Jet 2 HDD dan memakai sasis Mercedes-Benz OH 1626 sudah air suspension. Untuk julukannya sendiri ini The Prabu ya. Di bagian interior ini, di bagian belakangnya terdapat toilet yang bisa digunakan untuk buang air kecil dan saat bus berjalan saja. Di bagian sebelahnya
terdapat smoking room sebelah sini ada smoking untuk merokok ya teman-teman. Nah, untuk Dan smoking roomnya seperti ini. bis ini tuh menggunakan konfigurasi seat 22 by Aldila Seat, sudah menggunakan leg rest ya teman-teman. Dan di lupa terdapat selimut dan bantal. Di bagian atas terdapat kompartemen untuk menyimpan barang-barang kecil. Nah di sini chargernya bisa di bagian salon ya teman-teman. Jadi bisa gantian ngecasnya. Nah, untuk teman-teman ini tiket Nah dari ini untuk TTS. bentuk tiketnya masih model sampulan yang untuk di Terminal Cicahem ini masih model sampulan seperti ini. Untuk tarif ke Ponorogo itu sebesar 230.000, sudah mendapatkan servis makan. Untuk di Jateng, kalau turun di Jateng tarifnya sebesar 210.000 saja. Udah diambil Mas Andi katanya. Oke, siap. Seperti biasa kita mendapatkan snack ya teman-teman. Untuk di atas ini pasti dapat snack yang isinya lumayan banyak ya teman-teman, untuk mengganjal perut sampai rumah makan nanti. Dan ada air mineralnya juga. Mantap ya. Terus ada roti Sharon coklat. Pukul setengah 8 malam ini kita sampai di rumah makan singgah, yaitu rumah makan Amelia. Untuk dari barat ini kita makannya di rumah makan Amelia. Nah di sini kita mendapatkan 1 kali servis makan, dan di sini menunya cuman prasmanan aja teman-teman, nggak seperti di rumah makan mungkin di Jawa Tengah ya atau Jawa Timur itu servis makannya kan biasanya banyak menunya ya. Kalau di jalur Bandung ini rumah makannya cuma menyediakan servis prasmanan aja untuk makannya. penak rasa bela aku, kalau penak bela aku. Terus ya, aku tak absen kalau mau. Tepat pukul 5.41 atau jam 6 kurang 19 menit kita sampai di Terminal Seloaji Ponorogo ya teman-teman. Ini merupakan titik penurunan terakhir bagi penumpang Gunung Harta ya, karena ini tujuan terakhirnya yaitu tujuan Ponorogo. Nah bus Gunung Harta ini mempunyai garasi atau pool di Ponorogo ini, tepatnya dekat terminal, ya jauh-jauh di terminal. Nah ini bisnya melanjutkan perjalanan menuju ke poolnya, dan nanti sore atau siang nanti bis ini akan melanjutkan atau memulai perjalanan lagi menuju ke kota Bandung. 16.26 mantap banget, masih enak banget malah. Lanjut di etap kedua ini saya mencoba layanan bus Jaya Kuning atau masih Jaya Group ya teman-teman. Kita lihat dulu di depan masih kosong atau enggak. Oke, langsung aja. Bus ini menggunakan body Legend ya, body Proteus by Laksana. Ini body cakep banget.
dan menggunakan sasisnya Hino RK8 belum air suspension. Wah, ini cakep banget nih, body Proteus, gagah banget ya. Pengurusnya tadi katanya lewat tol tapi gak tahu ya. Tapi kayaknya ini lewat bawah deh. Semoga aja lewat bawah ya. Nah, ini bentuk dari tiket Jaya Kuning ya teman-teman. Dari Ponorogo ke Surabaya cukup 52.000 saja. Nanti kita ngetol dari Braan sampai nanti di Surabaya atau Warugunung ya teman-teman. Ini lumayan nih ngetolnya, cukup memangkas waktu. Nah teman-teman, untuk seatnya sendiri nih menggunakan konfigurasi 32 atau ekonomi ya teman-teman. Nah untuk layanan ekonomi ini kita bakal lewat apa ya namanya, jalur arteri dari Ponorogo sampai ke Kertosono atau Braan. Nanti kita bakal ngetol dari Braan situ sampai ke Warugunung atau Surabaya. Untuk kelas Pata sendiri dia ngetolnya dari Madiun sampai Surabaya. Nah itu waktunya juga lebih cepat ya teman-teman. Nah, ini untuk layanan kelas ekonomi dari Ponorogo menuju ke Surabaya. Jam 11.27 kita sampai di Terminal Bungurasi Surabaya. Nah, teman-teman, di sini menjadi titik penerbangan terakhir dari bus Jaya Kuning ini. Nanti dia pulang lagi atau balik lagi ke Ponorogo sekitar sorean ya teman-teman, atau maghrib menuju ke malam. Nanti ini busnya pulang lagi ke Ponorogo dan besoknya balik lagi ke Surabaya. Jadi satu hari itu hanya satu PP saja. Lanjut ke etap ketiga ini, kali ini saya akan pulang menuju barat, cuman saya akan menuju ke kota Bogor terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan mencoba layanan bus Pahala Kencana. Nggak jauh-jauh hari sih, Hamin berapa ya? Saya lupa. Teman-teman, ini tiket dari Pahala Kencana ya. Untung ini nggak dapat struk loh. Ini masih mendapat modelan kertas kayak tiket sampulan di dalam tiket sampulan gitu ya. Nah ini untuk tarifnya sebesar 330.000 sebelum tarif BBM naik ke Bogor. Ini jam 17 berapa nih? 20 baru nyampe bisnya. Molor sejam lebih 20 menit. HT 961 B7425. Yuk langsung aja di bagian intern ini, di bagian belakang terdapat toilet ya teman-teman untuk buang air kecil dan saat bus berjalan saja. Nah di bagian seatnya ini konfigurasi seatnya 22 dengan total seat 32 seat dari Aldila. Nah untuk bagian seatnya sendiri sudah tersedia leg rest dan selimut, kalau nggak salah ini ada bantalnya ya. Nah ini tuh nyaman banget ya teman-teman, karena udah pakai kulit, si bahan apanya, kursinya, dan di bagian atas terdapat kompartemen untuk menyimpan barang. Tak lupa di bagian depan terdapat sekat ya teman-teman, pemisah antara kru dan penumpang. Lagi-lagi naik Pahala Kencana ini dapatnya body SHD ya, SHD Hino RK. Padahal body kayak gini itu nggak terlalu banyak loh di Pahala, yang banyak malah Zeppelin G2. Tapi tetap aja kita jodohnya sama Jetbus 2 SHD.
pukul 20.38 bus Pahala Kencana ini sampai di rumah makan singgah ya teman-teman. Rumah makan singgah dari timur ini kita singgah di rumah makan utama Caruban. Nah dari timur ini banyak banget nih rumah makannya di PLN utamanya, cuman lumayan jauh dari gerbang tol Caruban. Tapi sebelum servis makan kayaknya asik ya kita absenin satu-satu. Siap, terima kasih Pak. Nah teman-teman, untuk di rumah makan utama Caruban ini ada beberapa menu ya, seperti nasi goreng, bakso, soto ayam, nasi pecel, dan lontong sayur kalau nggak salah. Nah, atau lontong kecap, bukan lontong sayur, lontong kecap. Nah, di rumah makan utama ini yang kelebihannya itu bisa kita nambah sepuasnya. Jadi kalau kalian mau ngambil 2, mau ngambil 3 piring itu bebas teman-teman. Nasi gorengnya, terus telur ini ya, telur suwir. Lanjut, ini kita review bagian eksterior dari Pahala Kencana ini. Nah, Pahala Kencana HT961 ini menggunakan bodi Jetbus 2 SHD ya teman-teman, dan menggunakan sasisnya Hino RK8 sudah air suspension yang pastinya nyaman banget untuk di perjalanan. Aku ya pakai motor Melayu, aku ya gak kebimbang. Tepat pukul 7.38 atau setengah 8 pagi, akhirnya kita sampai di Kota Bogor, tepatnya di Terminal Berenang Siang. Nah teman-teman, saya turun di Terminal Berenang Siang ini. Nah tadi itu bis ini banyak banget penurunan penumpang ya. Kalau nggak salah itu dari Bekasi Timur, terus Terminal Tanjung Priok, dan muter-muter ya ke Jati Asih dulu, terus ke Kampung Rambutan, dan sampai di Terminal Berenang Siang ini. Nah, ini bisnya melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya itu Terminal Bubulak, dan nanti jam 1 siang bis ini kembali menuju ke Kota Malang. Hati-hati ya Mas. Lanjut di etap keempat ini saya mencoba layanan bus Keramat Jati dari Bogor menuju Bekasi. Nah ini bodinya sangat langka ya teman-teman, atau bodi lawas untuk saat ini ya teman-teman, bodi Ultravego. Wih, Bekasi kayaknya ini Bekasi ya. Ini Keramat Jati. Nah bus ini tuh menggunakan bodi Ultravego by Adiputra ya teman-teman. Ini menggunakan bodi incaran banget saya nih, karena udah beberapa kali ngelewat di YouTube dan akhirnya saya bisa nyobain bis satu ini dengan menggunakan sasis Hino RG. Ini dulunya kayaknya bekas bis malam ya teman-teman. Ini wah mantep banget, dapat Ultravego. Untuk di bagian motornya sendiri ini menggunakan seat konfigurasi 32. Ini saya kurang paham juga untuk kelasnya, kayaknya ekonomi ya, ekonomi AC. Terus ini pakai seat budru ala Keramat Jati ya. Ini kalau nggak salah seatnya Keramat Jati dulu tuh kayak gini nih untuk bis malamnya. Dan ini untuk bagian lower AC-nya juga masih ini ya, masih originalan Ultravego zaman dulu ya. Wah, mantep banget. Terus di bagian atas terdapat kompartemen untuk menyimpan barang kecil ya teman-teman.
Untuk tarif dari Bogor menuju ke Bekasi ini cukup 30.000 aja teman-teman. Dari Bogor ke Bekasi ini kurang lebih perjalanan ditempuh dalam waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Gimana kondisi jalan ya? Ini kita full tol dari Bogor sampai Bekasi. Kita nggak turun-turun tol ya teman-teman. Jos tol langsung sampai ke Bekasi. Tepat pukul 9.55 atau jam 10 kurang 5 menit. Ini nggak ada 1 jam setengah ya. Ini cuma 1 jam lebih 5 menit loh dari Bogor ke Bekasi ini. Wah, ini Keramat Jati mantap banget ya. Ini perjalanan sangat sangat berkesan lah. Saya bisa nyobain salah satu bis yang legend ya. Legend udah bis legend, terus bodinya juga bodi lawas, mantap banget. Lanjut di tab kelima ini saya mencoba layanan bus Prima Jasa dengan kelas terendahnya yaitu ekonomi non AC. Cus, kita pulang ke Bandung naik bis non AC atau bumelan Prima Jasa. Oke, bus ini menggunakan bodi dari Rahayu Sentosa ya teman-teman. Kayaknya ya ini tuh bodinya Ultravego by Rahayu Sentosa kayaknya ya. Nah, udah di refresh juga, udah dirombak depannya pakai lampu FX generasi kedua dan di belakangnya memakai lampu dari Ecoline ya teman-teman. Ecoline itu kan panjang dari atas ke bawah gitu ya. Ini depan belakang udah kena rombak. Ini kalau depannya FOX Gen 2, belakangnya juga Gen 2, mantap banget ya. Nah, untuk bagian interior ini saya nggak terlalu banyak review ya teman-teman ya. Ini di interiornya seatnya konfigurasi 32 dengan seat budru dan tanpa AC ya. Ini kacanya bisa digeser buat angin juga. Nah teman-teman, untuk bis ini kalau menurut saya kalau pakai budru itu kalau udah panas tambah panas ya teman-teman. Cuman ini menjadi pengalaman pertama saya mencoba Prima Jasa yang non AC ini. Wah, mantap banget nih teman-teman. Utang di warung Tegal, malam aja jam, ayam masih di jalanan. Boga anak mata detan. Untuk tiketnya sendiri ini dari Bekasi menuju Bandung sebesar 42.000 ya setelah kenaikan BBM. Nah, ini untuk tiketnya sendiri masih tiket tarif lama yaitu 35.000, naik 7.000 aja teman-teman. Tapi tiketnya sekarang 42.000. Yuk kita Nah teman-teman, untuk Prima Jasa yang ekonomi ini kalau dari Bekasi itu atau dari Bandung pun kita pasti bakal lewat keluar tol Cikampek dan nanti masuk lagi dari tol gerbang tol Sadang. Nah nanti juga kita bakal keluar di gerbang tol Purwakarta untuk menuju ke terminalnya. Nanti jadi 2 kali keluar tol ya teman-teman untuk kelas ekonomi ini. Kalau kelas eksekutifnya itu biasanya langsung ke tol itu dari Bekasi ke Bandung, itu lebih cepat, cuman 2 jam aja. Kalau ini kan karena kelasnya ekonomi jadi lebih banyak nyesernya ya teman-teman. Karena untuk penumpang Prima Jasa kelas ekonomi ini kebanyakan penumpang dengan meteran ya, jarang penumpang yang direct langsung dari Bekasi ke Bandung, itu jarang. Cuma beberapa waktu itu saya juga cuman ada
2 orang, saya dan ibu-ibu doang yang dari Bekasi direct langsung ke Bandung. Kebanyakan penumpang Prima Jasa ini meteran ya, dari Bekasi hanya sampai Cikampek ke Purwakarta, Bandung, kebanyakannya kayak gitu. Oke teman-teman, tepat pukul 12.44 atau jam 1 kurang 16 menit ini sampai di Bandung ya, tepatnya di Terminal Lebih Panjang. Perjalanan kurang lebih sekitar 3 jaman ya teman-teman. Nih kalau teman-teman pengen nyobain sensasi naik Prima Jasa ekonomi ini, bisa cobain yang satu ini, karena ini menjadi satu-satunya bis Prima Jasa yang non AC di rute Bekasi Bandung ya. Ini cuma satu-satunya di keluarga Prima Jasa. Jadi teman-teman yang mau nyobain silahkan cobain layanan Prima Jasa ekonomi non AC. Oke teman-teman, segitu aja Trip Rewind dari episode 1 sampai episode 4. Mungkin sampai sini dulu Trip Rewind kali ini. Saya potong menjadi 2 part ya, karena pasti kepanjangan ya, ini udah sejaman ya. Jadi nanti part keduanya menyusul antara minggu depan atau 2 minggu lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti Trip Rewind 2022 ini dari awal sampai akhir. Di part yang satu ini nantikan Trip Rewind part keduanya ya teman-teman. Jauh lebih seru nih, karena di Trip 2022 ini seru banget. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan part 2-nya.